Halo, selamat datang di channel Komanggas Mataram. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Nah, jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Nah, jadi kali ini kita ada kerjaan water heater gas, ini mereknya Weaser. Nah, ini sebelumnya sudah pernah dibongkar sama tukang, dan ini kendalanya dia mati total. Nah, ini sekarang mungkin bagi teman-teman yang ada sama punya water heater merek Weaser yang mungkin mati total, nanti bisa tonton videonya. Juga buat untuk teknisi yang masih pemula yang kepengen belajar service water heater, nah ini bisa ikuti terus videonya. Nah, ini sekarang kita bongkar dulu. Nah, ini nanti tombolnya dibuka dulu teman-teman. Jadi ini dibuka. Nah, ini tadi sudah saya buka bautnya. Jadi sini ada baut, ada 2, sama belakang juga ada 2. Kalau sini ada 4 bautnya. Nah, ini kita buka. Ini tadi sudah saya cek teman-teman. Jadi ini kalau kita mau ngetes secara manual, nanti teman-teman ini tinggal putar dulu. Jadi ini ditekan, ya, jadi putar ke kanan. Nah, nanti di sini, nah yang ini nih dia ada switchnya. Jadi kalau kita mau ngetes manual tanpa air, teman-teman tinggal angkat. Nah, ini dia ada kedengaran suara solenoidnya, cuman dia pemantiknya tidak mau nyala. Nah, itu tandanya teman-teman ini. Jadi ini ada modulnya, ini yang bermasalah. Nah, sekarang kita akan ganti pakai yang universal. Jadi ini, nah, jadi nanti kita bakalan ganti dengan yang universal ini buatan Cina. Nah, gimana cara pasangnya? Nah, ini kita praktekkan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pemula yang pengen belajar cara ganti modul, nah ikuti terus videonya. Nah, ini kita pasang dulu. Nah, jadi ini dibuka semua teman-teman. Jadi bagian baterai semua dilepas dulu. Jadi ini untuk switchnya, jadi ini juga dilepas. Nah, yang ini bagian solenoidnya teman-teman, jadi juga ini dilepas. Jadi nanti ini teman-teman buka dulu semuanya bagian-bagian kabel-kabelnya. Nah, yang ini kabel apa? Yang ini kabel untuk groundnya. Jadi ini dibuka dulu. Jadi ini kalau untuk aslinya teman-teman dia masih pakai sensor. Nah, ini kita buka dulu bautnya. Yang ini dia untuk kabel pemantiknya dan kabel sensornya juga kita cabut dulu, kita mau ganti yang baru. Nah, ini semua dilepas. Nah, jadi ini setelah kita lepas kabelnya, sekarang di sini teman-teman, jadi dia ada pakai termostat. Nah, ini termostatnya juga kita lepas kabelnya. Nah, ini karena posisinya agak susah, kita buka dulu. Jadi di sini ada bautnya, kita buka. Ya, ini teman-teman, ini termostatnya. Nah, ini termostat bawaannya teman-teman. Jadi ini kita buka dulu. Nah, setelah semua terbuka seperti ini, sekarang tinggal kita ganti pakai yang baru. Jadi ini model lama yang untuk merek Weaser. Nah, sekarang kita ganti pakai yang baru. Ini yang kita punya, ini yang universal. Jadi yang universal ini nanti dia ada, nah, ini teman-teman, jadi sini ada 3 kabel. Nah, yang ini nih kalau ada tulisan S berarti ini sensornya.
Nah, untuk sensor nanti kita pasang di sebelah kiri, dan yang ini untuk pemantiknya teman-teman. Jadi dia ini untuk merek biasanya dipakai di merek Niko dan lain-lain. Nah, jadi nanti ini teman-teman untuk kabel sensornya kita pasang sebelah sini. Nah, jadi yang lebih panjang jarumnya ini teman-teman, berarti ini sensornya. Nah, untuk yang pemantiknya kita pasang di sebelahnya. Nah, yang satu gimana Mas Komang? Nah, ini bisa kita ini tidak perlu dipasang teman-teman, jadi cukup pakai dua. Nanti ini kita potong kabelnya. Nah, sekarang kita ke kabel untuk solenoidnya. Jadi ini untuk kabel solenoid dia ada 3 teman-teman. Jadi ini warna kuning, merah, dan hitam. Nah, di sini ada diagramnya pakai bahasa Cina teman-teman. Jadi kalau nggak paham ya ini aja dilihat teman-teman. Jadi langsung aja. Nah, ini saya jelaskan. Jadi untuk kabel solenoid dia ada 3. Nah, jadi tinggal teman-teman pasang. Nah, ini untuk solenoidnya. Nah, sekarang kita ke kabel groundnya teman-teman. Jadi ini kabel groundnya yang warna hitam. Nah, kabel ground kita pasang di mana? Nah, jadi kita pasangnya di sini. Mana tadi bautnya? Ya, jadi kita pasang di sini. Ini tempat groundnya teman-teman. Jadi kita jadikan satu. Nah, ini untuk kabel groundnya. Ya, setelah kabel ground selesai, sekarang kita lanjut yang berikutnya. Itu kabel untuk, nah, jadi ini kabel untuk ke termostat. Jadi ini teman-teman sangat penting, fungsi untuk termostat ini untuk memutus jika terjadi overhead. Jadi ini jangan sampai tidak dipasang. Jadi ini untuk pemasangannya mau bolak-balik tidak masalah teman-teman, jadi bisa dipasang. Nah, jadi kita pasangnya seperti ini. Nah, sekarang tinggal dipasang ke tempat semula. Nah, ini untuk pemasangannya lumayan sempit, jadi harus ekstra sabar. Inboard. Ya, ini kita pasang termostatnya. Jadi termostatnya ini ada 2 baut. Ya, nah ini termostatnya sudah terpasang teman-teman. Jadi untuk merek washer biasanya termostatnya aja ada di bagian dalam. Oke. Nah, jadi ini termostatnya teman-teman. Jadi ini untuk pemutusnya jika terjadi overhead atau terlalu panas. Jadi nanti ini yang mutus. Nah, yang ini untuk switchnya. Nah, sekarang kita ke bagian baterainya teman-teman. Jadi ini plus dan minusnya kita pasang. Nah, ini baterainya. Jadi ini jangan sampai terbalik. Jadi yang warna merah ini positif. Nah, yang warna hitam ini negatifnya. Nah, setelah baterai terpasang, sekarang kita ke bagian switchnya.
Nah jadi ini teman-teman, jadi untuk merek washer dia ada pakai 2 switch, jadi ada di atas dan di bawah. Nah yang ini nih, jadi ini ada 2 switch, ini switch untuk dari pendorong air dan ini switch untuk dari saklarnya. Jadi nanti untuk menghidupkan water heaternya ini ada 2 switchnya, jadi switch yang pertama untuk di tombol dan yang kedua untuk di air. Nah ini sekarang teman-teman cukup gabung dengan yang ini, yang warna merah dan yang warna hijau dan kuning. Jadi teman-teman tinggal pasang ya. Jadi nah setelah semua terpasang, nah sekarang kita tes dulu teman-teman. Jadi kita pasang baterainya. Nah untuk yang lagi satu ini teman-teman, kalau di ini sebenarnya untuk di display suhunya, jadi cuman ini karena dia tidak ada pakai display suhu, jadi ini tidak perlu kita pakai. Nah jadi ini juga teman-teman, jadi ini karena sudah ada sensor di sini, jadi ini kita tidak perlu gunakan lagi. Nah ini juga kita tidak perlu gunakan, jadi yang kita pakai cuma 2, jadi sensor sama pemantik tengahnya. Nah sekarang kita coba kita tes. Untuk ngetesnya teman-teman, jadi nanti ini di posisi tombol ini posisi on. Nah untuk merek washer dia ditekan teman-teman. Nah kalau kita mau matikan dia ditarik biasanya tombolnya. Nah ini sekarang kita coba tes untuk ngidupin, ini kita tekan sambil kita putar. Nah baru sekarang teman-teman ini yang bagian, nah ini bagian tiang ini kita angkat ke atas. Nah ini kita tes hidupin. Nah ini teman-teman kelihatan pemantiknya ya, ini water heaternya udah nyala. Nah ini teman-teman, jadi kita tes, dilihat lampunya. Nah coba ini pemantiknya. Nah ini teman-teman, jadi ini udah nyala, indikatornya juga udah nyala. Nah coba kamera tuh. Nah ini bagian, jadi kalau kita ngetes manual tanpa dipasang di air, ini teman-teman tinggal angkat. Nah jadi ini dia udah nyala ya, coba agak ke atas. Nah jadi nanti ini teman-teman, jadi ini switchnya yang ini. Nanti ini teman-teman tinggal untuk ngetes manualnya sebelum dipasang ke air, tinggal teman-teman. Nah jadi ini udah nyala. Jadi ini cara kita mengganti modulnya teman-teman, pakai yang baru, yang universal. Nah setelah semua terpasang nanti tinggal kita rakit. Nah cuman ini saya jelaskan ulang lagi sekali teman-teman. Nah jadi ini saya jelaskan ulang lagi sekali untuk pemasangannya. Jadi di sini dia untuk kabel pemantiknya ada 3. Jadi yang ini untuk pemantiknya, ini pemantiknya, dan yang tulisan warna S, huruf S ini sensornya. Nah baru di sini ada untuk kabel solenoidnya, jadi yang ada warna merah, hitam dan warna kuning ini untuk ke solenoid. Nah untuk yang ke baterai dia warna hitam dan merah, jadi ini yang positifnya, ini yang negatifnya. Baru yang warna putih ini teman-teman, nah ini dia ke bagian termostat. Nah ini termostatnya. Nah yang ini yang warna biru dan merah dia ke tombol switchnya teman-teman. Jadi ini kita bisa pakai tombol switch bawaan aslinya untuk merek washer. Nah yang terakhir di sini teman-teman ada kabel ground. Jadi warna hitam ini yang ada ringnya ini untuk ke groundnya, biar tidak nyetrum teman-teman. Nah terus yang ini dia LED-nya, jadi menandakan kalau kalau misalnya water heaternya hidup dia bakalan nyala LED-nya teman-teman. Nah untuk yang tadi kabel yang lagi satu ini kabel apa Mas Komang? Nah yang ini dia tidak perlu kita pakai karena yang merek washer dia tidak ada display suhunya. Nah mungkin kalau merek-merek seperti merek Niko dia ada untuk display suhunya sesuai dengan tipenya teman-teman. Nah ini setelah kita rakit, setelah kita selesai masang modulnya, nah sekarang kita pasang dulu casingnya. Jadi buat teman-teman yang masih baru bergabung atau teknisi yang masih pemula,
ditonton terus videonya. Ini cara pemasangan modul universal untuk water heater merek Wasser. Jadi ini semua merek water heater bisa kita pasang kecuali merek Paloma. Nah itu dia berbeda teman-teman. Jadi kalau merek Wasser dan merek-merek nasional bisa kita pakai modul yang universal. Nah sekarang kita coba dulu di air. Nah sekarang kita pasang dulu casingnya. Tonton terus videonya sampai selesai teman-teman. Kita pasang dulu bagian casingnya. Ya ini teman-teman, nanti untuk modulnya kita pasang bautnya. Nah sekarang kita pasang casingnya dulu. Jadi ini casingnya kita pasang dulu. Ya ini teman-teman, kita sudah pasang bautnya, pasang casingnya. Nah ini bagian atas dia ada 2 baut. Untuk bagian di bawahnya dia, nah jadi bagian bawahnya dia ada 4 baut teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi nanti ini teman-teman kalau mau bongkar sama masangnya ingat posisi baut-bautnya. Nah ini kita sudah selesai ngerakit. Sekarang kita coba tes dulu di keran air teman-teman. Jadi ikuti terus videonya, jangan di skip teman-teman. Jadi kita coba tes ngidupin dulu. Nah jadi ini teman-teman, kita bakalan ngetes dulu. Nah ini untuk keran airnya. Jadi selangnya sebelah kanan, gasnya sebelah kiri, dan yang tengah itu. Jadi yang tengah ini teman-teman, ini untuk air keluarnya. Nah ini air masuknya, dan ini untuk gasnya. Nah ini sekarang kita tes dulu. Ini tombolnya kita tekan. Nah kita putar ke atas. Ini gasnya yang paling kecil. Nah ini kita tes. Nah, ini pemadam udah nyala. Nah bisa dilihat teman-teman, jadi ini apinya sudah nyala. Nah kalau sekarang kita matikan. Nah ini apinya mati, mungkin kurang jelas, cuman mungkin ini bisa teman-teman lihat. Kita hidupkan. Nah itu jadi kelihatan apinya nyala teman-teman. Jadi ini coba buka hidupan. Nah ini kita hidupkan. Ya ini water heaternya udah normal teman-teman. Jadi ini udah hangat airnya. Nah coba dimatiin. Nah ini mati, coba hidupin. Ya ini udah nyala. Jadi sekian teman-teman cara mengganti modul water heater merek Wasser menggunakan modul yang universal. Jadi jika ada yang kurang jelas teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.